Bab 2836, menghancurkan level alam semesta. Di aula tengah, Dewa Sekte dengan cepat terbang ke dalamnya, dan mereka berdua saling mengikuti seperti bayangan. Banyak biksu yang duduk di sana membungkuk dan membungkuk. Dia melangkah maju ke Hedauzu yang cerah, berdiri diam, mengangkat tangannya dan membelainya, tetapi dia tidak mengambil langkah selanjutnya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, pria terlantar yang tersebar itu memasuki aula. Melihat pemandangan ini, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, Tuan. Dia tidak tahu mengapa para tetua tidak memasuki alam harmoni, tetapi malah berdiri di sana. Sampai suara renyah tiba-tiba keluar, mutiara cerah itu tiba-tiba pecah, berubah menjadi ribuan keping, terbang di sekitar. Perubahan seperti itu membuat para biksu di seluruh aula tercengang, dan Zehuang berdiri di sana di tempat, merasa bahwa hubungan dekatnya dengan Hedauzu benar-benar terputus pada saat ini. Dia seolah-olah dia dimakan oleh guntur, pikirannya penuh dengan kebingungan, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Tuan benar-benar menghancurkan manik taunya. Tetapi mengapa? Mengapa orang dewasa melakukan ini? Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia setia kepada Sekte Senliang dan tidak pernah melakukan apapun di luar aturan. Dia juga dapat menyelesaikan hal-hal yang diperintahkan Sekte Senliang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah tangan kanan Sekte Senliang. Dan sekarang, Hedauzu-nya benar-benar dihancurkan oleh orang dewasa yang setia kepadanya. Ketika pikirannya bingung, suara pedang yang tajam tiba-tiba teringat bahwa cahaya pedang seperti pelari cepat bergegas keluar dari panggung dan menyerang darah di sampingnya. Sebelum itu, wajah Sueli telah berubah drastis dan dia berteriak kaget. Karena saat manik tahu tingkat alam semesta hancur, penindasan suci yang sangat tebal tiba-tiba keluar dari udara tipis, dia hanya merasakan tingkat kesakralan ini di Blood Lord. Ini membuat tubuhnya mengalir ki dan darah dalam sekejap, dan dia tampak membawa langit berbintang yang tak terlihat, dan tubuhnya sedikit bungkuk. Energi pedang seperti naga telah mencapai garis depan, dan Sueli benar-benar tak terhentikan. Saat darah menyembur keluar, Zehuang akhirnya sadar kembali. Cahaya pedang yang tajam tiba-tiba memenuhi penglihatannya, membuat tubuhnya dipenuhi hawa dingin. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa orang yang menyerangnya adalah salah satu dari dua orang yang dibawa oleh orang dewasa kali ini, sedangkan yang menyerang Sueli adalah orang lain. Ketika vitalitas Sueli di sekitarnya menghilang seketika, Zehuang juga mengerang dan darahnya melonjak liar. Perubahan yang begitu tiba-tiba, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Bahkan jika dia berada di seluruh tubuhnya, dia mungkin bukan lawan Lu Ye, apalagi pecahnya manik tahu tingkat alam semesta membuat kekuatannya menurun. Hanya dengan satu pisau, dia hampir mematahkannya menjadi dua. Ini adalah hasil dari langkah tegas Lu Ye. Kalau tidak, dia akan mati dengan pisau ini. Tuan, Zehuang meraung. Sampai saat ini, dia tidak mengerti mengapa Zhong Senliang menyerangnya begitu banyak, dan dia tidak mengerti siapa dua kultivator yang kembali bersama Zhong Senliang. Cahaya pedang muncul kembali, dan Zehuang merasakan kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba melonjak ke dalam tubuhnya. Di bawah ventilasi kekuatan dahsyat itu, dia seperti tersapu oleh gelombang besar, dan kesadarannya dengan cepat kabur. Pikiran terakhir sebelum kematian adalah untuk menghabisi kota Zehuang. Karena dia telah mengikuti perintah para dewa sekte dan memblokir kota, keadaan kota saat ini adalah tidak mungkin untuk masuk atau keluar. Sekarang dia tidak memiliki liontin giok formasi besar di tangannya, dan para master formasi di kota tidak dapat membuka larangan sama sekali. Di bawah premis bahwa Hedauzu telah dihancurkan, seluruh kota Zehuang telah menjadi sangkar. Diam dan menjerit, suara menerobos udara terdengar, dan energi pedang menyapu seluruh dunia. Zhong Senliang berdiri di panggung tinggi, melihat ke bawah dengan mata dingin, dan melihat bahwa di bawah sapuan energi pedang, banyak biksu di aula hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka mati di sampingnya. Ini tidak diragukan lagi adalah metode klon. Setelah Lu Ye secara tidak sengaja membunuh Zehuang, dia tiba-tiba berbalik dan meraih tangannya ke arah panggung tinggi. Pecahan manik-manik Hedao yang hendak melarikan diri ke dalam kegelapan membeku di udara dalam sekejap. Jiwa Ke, yang mengendalikan klon Dewa Sekte, dengan cepat bergerak dan mengumpulkan pecahan-pecahan itu sesuai dengan instruksi Lu Ye. Lu Ye telah membunuh Hedao terdekat. Orang ini seharusnya adalah orang yang tinggal di Hedao yang berada di aula tengah. Umumnya, biksu seperti itu tidak akan memiliki kekuatan yang terlalu rendah di kota Hedao. Ini benar, jika seorang biksu biasa memakan energi pedang di klonnya, dia pasti tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Namun, orang ini terkena energi pedang di klonnya. Meskipun dia terluka parah, dia tidak mati untuk sementara waktu. Namun saat ini, dia panik dan bingung. Ketika Lu Ye membunuhnya, dia bahkan gagal melawan karena dia cukup baik dan jatuh di bawah pisau. Setelah jiwa diri menghancurkan manik tahu hanya dalam 5 napas, tidak ada ruang tamu di seluruh aula tengah kecuali mereka bertiga. Lu Ye dan klonnya telah bergegas keluar dari aula. Pembunuhan belum berhenti. Kota Hedao kelas dunia berskala besar dan memiliki banyak biksu. Jika Anda ingin membunuh semua orang ini sebelum berita bocor, gerakan dewa dan klon harus cukup cepat. Untungnya, gerakan di sini menarik perhatian banyak biksu. Ketika kedua sosok itu keluar bersamaan, mereka menabrak lebih dari 10 biksu kota Zehuang yang sedang bergegas ke arah mereka. Mereka semua adalah orang Hedao yang tersebar di seluruh kota. Mereka melihat sesuatu yang berbeda di aula tengah dan bergegas untuk menyelidiki situasi sesegera mungkin. Sekilas, saya melihat klon dan asli Lu Ye keluar dari aula dengan momentum yang hebat. Energi pedang dan cahaya pedang bangkit lagi, menyapu ke arah musuh dengan sangat kuat. Seluruh kota Hedao dipenuhi dengan badai berdarah, dengan jeritan dan jeritan yang tak ada habisnya. Beberapa biksu yang bodoh menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri dari kota. Namun, kota itu baru saja diblokir, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri?
Dalam keputusasaan, energi pedang menyapu dan vitalitas menghilang. Selama pembunuhan, kerusuhan di kota berangsur-angsur mereda. Sampai secangkir teh, Lu Yeling berdiri di tengah kota, dan pikiran ilahinya menyebar. Kecuali klon dewa dan tubuh yang kekurangan jiwa, tidak ada lagi vitalitas. Kota Zehuang, hancur. Ini mungkin kota yang paling cepat hancur di Star Abyss dalam sejarah. Anda harus tahu bahwa sejarah kota tingkat alam semesta manapun sangat panjang dan telah mengumpulkan fondasi yang kuat selama bertahun-tahun yang tak berujung. Bahkan jika Bakyu mengambil tindakan secara pribadi di puncak dunia, dia mungkin tidak dapat menembus serangan yang kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat kota Hedao, selalu mudah untuk runtuh dari dalam. Kota Zehuang terletak di luar Spons, yang pada akhirnya merupakan ancaman besar bagi Spons. Ketika Lu Ye melihat kota Hedao ini sebelumnya, dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikannya. Klon Sekte Senliang memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, mungkin hanya ada satu kesempatan untuk hal seperti itu terulang dengan mudah. Segalanya berjalan sangat lancar kali ini, dan semuanya tergantung pada Hun Kuei untuk mengendalikan tubuh klon Dewa Sekte, dan dengan mudah menipu Zehuang. Karakteristik mayat beracun terlalu jelas. Aliran udara biru dan hitam. Siapapun yang melihatnya akan melihat ada yang salah. Secara kebetulan, saat Zhong Senliang keluar, dia juga memiliki udara hitam yang menutupi tubuhnya, membuat orang tidak dapat melihat wujud aslinya dengan jelas. Kekurangan jiwa mengaktifkan sebagian kemampuan klon Dewa Sekte selama hidupnya, yang cukup untuk menutupi karakteristik mayat beracun dalam waktu singkat. Kalau tidak, orang kuat seperti Zehuang tidak akan mudah tertipu. Namun, kota Zehuang hancur, dan bahkan jika berita itu tidak akan bocor dalam waktu singkat, seiring berjalannya waktu, pasti akan ada petunjuk di kota Shenluo. Saat itu, Anda hanya perlu mengirim beberapa orang untuk menyelidiki dan menemukan masalahnya. Pastikan tidak ada yang hilang di kota itu. Lu Ye mengangkat kakinya dan menuju ke arah orang luar itu dan berdiri di tepi kota Hedao. Lapisan tirai cahaya menutupi kota itu, yang persis seperti larangan di kota itu. Faktanya, ketika mutiara Hedao hancur, kekuatan larangan ini sangat berkurang, dan kemudian sudah bergetar di bawah dampak para biksu yang melarikan diri. Larangan seperti itu tidak bisa lagi menghentikan Lu Ye. Dia mengangkat tangannya dan memegang pisau Panshan, dan menebas ke depan dengan ganas. Larangan itu hancur dan melangkah keluar dalam satu langkah, bergegas menuju Feng Chao. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Hun Kuei melayang keluar dari mayat klon Senliang Sekte dan bertanya, berdiri di samping klon pohon bakat. Klon itu berpikir sejenak, saya harus mengganggu pemimpin klan untuk membersihkan medan perang bersama saya, dan kemudian tinggal di sini untuk sementara waktu. Jika Anda benar, ini seharusnya menjadi wilayah kota Shenluo. Meskipun kota Zehuang telah hancur, kota itu akan menjadi indah dan riang dalam waktu singkat. Namun, karena klon Dewa Besar Sekte telah datang, 10 penguasa kota teratas pasti telah memperhatikan sisi ini. Jika klonnya tidak menanggapi umpan balik untuk waktu yang lama, dia mungkin bahkan mengirim orang kuat lainnya untuk menyelidiki. Ini mengharuskan Hun Kuei untuk terus mengendalikan klon Dewa Sekte untuk melumpuhkan musuh. Oke, jiwa dalam keadaan darurat. Di dalam istana yang berwarna-warni, di depan istana King. Setiap orang yang menunggu merasakan kilatan di depan mereka. Sosok Lu Ye muncul lagi. Matanya menatap Huachi untuk pertama kalinya, menghadapi tatapan penuh kebencian itu. Aku tidak bisa menahan senyum, berjalan maju, dan mengulurkan tangan untuk membawa Huachi ke dalam pelukanku. Mata itu tertutup, menatap langit, bumi, dan dunia. Huachi berputar sejenak, dan pandangan publik membuatnya merasa sedikit malu. Sayangnya, lengan Lu Ye sekeras lingkaran besi, jadi dia santai dan membiarkannya pergi. Semuanya, silakan datang ke istana King dan tunggu sebentar, kata Lu Ye, melepaskan Huachi, meraih tangan mungilnya yang tak bertulang dan bergegas menuju kota Hedao terdekat. Ceritakan padaku tentang situasi di langit berbintang. Lu Ye berbicara. Ketika dia meninggalkan langit berbintang, gerbang 6 jalan jurang bintang muncul di langit berbintang. Situasi gerbang jurang bintang yang menghubungkan galaksi kekecewaan ini begitu serius sehingga jika dia tidak bergegas kembali ke masa lalu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Di mana 5 gerbang jurang bintang lainnya? Tentu saja tidak mungkin untuk bersikap damai. Dalam situasi yang paling serius, langit berbintang telah diserbu oleh sejumlah besar biksu, dan makhluk hidup di mana-mana menderita. Namun, hal semacam ini kemungkinan besar tidak akan terjadi, karena kekuatan keseluruhan langit berbintang ini tidaklah lemah. Tanpa adanya integrasi dunia dalam dan luar, langit berbintang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Musuh-musuh yang tidak dapat diatasi oleh para biksu di langit berbintang ini berada pada level Taoisme. Hedao menyerbu langit berbintang, kemungkinan besar demi harta atau harta karun. Membantai makhluk tidak ada artinya bagi mereka, kecuali mereka yang suka membunuh dan menggertak. Sama seperti manusia, dia tidak akan menginjak sekelompok semut tanpa alasan. Bagi Hedao, makhluk langit berbintang biasa seperti semut. Sosok Lu Ye terbang melalui kota Hedao kemana-mana, menghancurkan satu demi satu manik Taodao. Suara Huachi terus terngiang di telinganya, menceritakan situasi di langit berbintang. Suasana hati Lu Ye yang cemas berangsur-angsur menjadi tenang. Bab 2837 kembali. Di luar warna-warni itu, kota yang mati dan sunyi itu melayang, dan Hun Kuei melihat mayat-mayat beracun yang mengalir dengan aura biru dan hitam di sekujur tubuhnya, dan tertegun dan hilang. Di kota ini, Hedao, yang telah dibunuh oleh Lu Ye dalam pertempuran sebelumnya, kini telah menjadi mayat yang sangat beracun. Berdiri di sini dengan tenang sungguh menakutkan. Di samping, klon pohon bakat sedang bermain dengan burung giok di Great Array dengan ekspresi santai.
Tiba-tiba, dia melihat ke atas ke kedalaman warna-warni, seolah-olah dia merasakan, di sini ada di sini. Hun Kuei mendongak dan melihat sebuah istana melayang keluar dari langit yang berwarna-warni dan terbang lurus ke sisi ini. Itu adalah istana King Yin Luo. Kota alam semesta sangat besar, dan King Gong jatuh ke dalamnya, yang tidak mencolok. Hun Kuei menggerakkan tubuhnya dan bergegas ke istana King. Dia melihat pasukan mayat beracun lainnya sekilas, yang merupakan kelompok yang telah dibunuh oleh Lu Ye di Banlan sebelumnya, dan berdiri dengan tenang di depan aula. Dia mengabaikannya dan langsung masuk ke aula. Dia melihat Huachi dan yang lainnya duduk bersila di tanah, masing-masing memegang bola dengan cahaya redup di tangannya. Hedaozu. Hun Kuei baru saja mengendalikan tubuh Dewa Sekte dan memecahkan mutiara Hedao, jadi dia secara alami mengenali benda ini sekilas. Namun, dibandingkan dengan yang dipecahkan olehnya, mutiara Hedao yang dipegang semua orang itu pucat dalam ukuran dan warna, dan sama sekali tidak ada bandingannya. Tentu saja dia tahu bahwa kualitas Hedaozu juga berbeda. Tingkat Hedaozu di alam semesta tidak sebanding dengan orang-orang. Pemimpin klan, datanglah dan padatkan Manik Tao. Lu Ye menyapa dan menyerahkan beberapa pecahan kepada Hun Kuei. Bolehkah aku juga? Hun Kuei tercengang. Lu Ye tersenyum, sang patriark adalah pemimpin yang baik, tentu saja dia bisa. Kali ini, dia merebut lebih dari selusin kota Hedao di Panlan, dan kota Zehuang bahkan merupakan kota tingkat alam semesta. Dia menyita sejumlah besar pecahan mutiara Hedao. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak sisa, dan uang yang dia berikan kepada semua orang hanya sebagian kecil. Lagi pula, dengan latar belakang langit berbintang saat ini, tidak perlu memadatkan mutiara Hedao dengan kualitas yang terlalu tinggi. Itu hanya perlu memiliki kualitas yang misterius. Tidak peduli seberapa tinggi kualitasnya, mereka tidak dapat menanggungnya. Huachi dan yang lainnya pertama kali mulai menyerahkan Tao, dan kultivasi mereka terbatas. Jika mereka memiliki manik Tao tingkat Suan, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Tidak perlu membangun kota Hedao untuk mereka. King Gong adalah kota Hedao terbaik. Kota ini memiliki berkah yang ditinggalkan oleh Yang King saat itu, dan itu sendiri sangat kuat. Huachi dan yang lainnya hanya perlu meninggalkan mutiara Hedao di sini. Jika King Gong tidak rusak, mutiara Hedao akan terbebas dari bahaya. Meninggalkan semua orang yang sibuk, Lu Ye melesat keluar dari King Gong dan mengangkat tangannya untuk melemparkan manik Tao tingkat kuning lainnya yang telah dipadatkan terlebih dahulu ke klonnya. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul, dia telah tiba di aula besar dunia harmoni. Setelah menghitung lebih banyak napas, dia kembali ke kota Yuanxi. Yudi, yang sedang duduk di sana, segera membuka matanya dan terkejut, Kakak Ye. Lu Ye mengangguk sedikit, pikiran spiritualnya bergerak, dan dia menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh bergegas masuk ke aula, yaitu Fu Wei. Kakak senior, Fu Wei berteriak. Dibandingkan dengan pelariannya sebelumnya, Fu Wei jelas jauh lebih tenang saat ini. Saya pikir kematian Patriark Lama Klan Bu merupakan pukulan besar baginya, tetapi yang mati sudah tiada. Sebagai satu-satunya benih klan Bu, dia masih harus membawa harapan Patriark Lama dan terus melangkah maju. Kamu ikut aku dan minta bantuanmu jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kata Lu Ye. Baiklah, Fu Wei menjawab, dia tidak melakukan apapun di kota, dan kekuatannya akan berangsur-angsur membaik bersama Lu Ye. Karena Lu Ye memiliki permintaan, dia tidak akan menolak. Yudi berkata di samping, Saudara Ye, di mana kita? Sejak pertempuran sebelumnya, kota Yuanxi telah kehilangan arahnya. Lu Ye tidak ada di sini, dan semua orang tidak tahu harus berbuat apa, apalagi kemana harus pergi. Kembali ke Longcheng adalah sebuah pilihan, tetapi kota ini tidak dapat tinggal di Longcheng selamanya. Mari kita bersiap. Setelah Lu Ye mengatakan itu, dia buru-buru pergi bersama Fu Wei. Jika memungkinkan, dia pasti ingin membawa kota Yuanxi ke Banlan. Kota ini setidaknya adalah kota tingkat alam semesta, dan kekuatan Yudi dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada Huachi dan yang lainnya. Meskipun situasi saat ini di langit berbintang tidak terlalu buruk, itu tidak terlalu baik. Dengan dukungan kota Yuanxi di masa lalu, itu juga merupakan bantuan yang besar. Namun, tempat itu terlalu jauh dari dunia yang penuh warna, jadi dia dapat membawa Fu Wei untuk berbalik dari alam Hehe, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan tentang kota Hedao. Jadi, untuk sementara ini, hanya bisa ditunda dulu. Yudi mengerucutkan bibirnya dengan tidak senang. Sesaat kemudian, di kota Zehuang, sosok Lu Ye dan Fu Wei muncul kembali. Ini, Fu Wei menoleh dan menatap Si Fang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Melihat skala kota Hedao, seharusnya itu adalah kota kelas dunia. Namun, tidak ada banyak vitalitas di kota itu, dan sepertinya aku telah mengalami perang berdarah. Aku diam-diam ketakutan, kota tingkat alam semesta mana yang telah dihancurkan oleh kakak laki-lakiku. Apa yang kau ingin aku lakukan dengan kakak laki-lakiku? Fu Wei menenangkan diri dan bertanya. Lu Ye berkata, duduklah di tempat ini, jika ada serangan musuh, bunuh dia. Fu Wei ziran, tidak masalah. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan restu dari Hedaozu kota Yuanxi, kekuatannya tidak sebanding dengan Hedao biasa. Lu Ye baru saja mendapat informasi dari pihak Huachi yang menunjukkan bahwa 6 gerbang jurang bintang utama di langit berbintang adalah yang paling berbahaya. Karena ini adalah wilayah kota Shenluo, kecuali kota Shenluo tidak memiliki ambisi untuk langit berbintang, konflik sengit cepat atau lambat akan terjadi. Belum lagi kota Shenluo tidak bisa tanpa alam liar di langit berbintang, karena ada banyak harta karun di setiap langit berbintang. Orang kuat seperti Zhong Shenliang secara alami ingin memasuki langit berbintang untuk menaklukkan harta karun untuk digunakannya sendiri. Selain itu, posisi Zhong Shenliang dan Lu Ye tidak terlalu bagus dalam menghadapinya. Jika dia mengetahui bahwa Lu Ye ada di sini, dia pasti akan bertindak.
Ada juga kota Zehuang yang dihancurkan, jadi kota Shenluo ditakdirkan untuk menjadi musuh, dan musuh besar. Tentu saja Lu Ye harus bersiap. Biarkan Huachi dan yang lainnya mengumpulkan manik-manik Tao untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Belum lagi cara membunuh musuh saat berperang, setidaknya mereka memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Ada juga mayat beracun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ada hampir 150 mayat beracun yang berkumpul di kota, yang juga merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Klon pohon yang berbakat bertanggung jawab. Meski begitu, itu masih belum cukup. Baik itu pasukan mayat beracun atau Huachi dan yang lainnya, kekuatan yang dapat mereka kerahkan terbatas. Itulah sebabnya Lu Ye secara khusus membawa Fu Wei untuk membantu klonnya. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika Zhong Shenliang mengambil tindakan sendiri, akan ada klon untuk menghadapinya. Pada saat itu, Fu Wei dapat memimpin pasukan mayat beracun untuk bertarung dan membunuh musuh. Setelah gerbang Xingyuan di sini diproses, Lu Ye kemudian terjun ke dunia yang penuh warna. Sudah ada musuh yang menyerang di langit berbintang, dan dia perlu menyelesaikannya dengan cepat. Di balik gerbang Star Abyss, fantasi Star Abyss dikelilingi oleh aura. Dibandingkan dengan kepergian Lu Ye, cakupan aura Star Abyss telah berkembang berkali-kali lipat. Ini adalah tanda invasi Star Abyss dan tempat berkembang biaknya para biksu di langit berbintang untuk menjadi lebih kuat. Dalam keadaan normal, setelah langit berbintang diserbu, biksu lokal dapat menggunakan aura Star Abyss untuk memasuki Tao, perlahan-lahan meningkatkan diri, dan kemudian mendapatkan modal untuk menghadapi biksu Star Abyss. Namun, ketika Lu Ye masih berada di langit berbintang, ia membawa langit berbintang ke jalur yang benar dengan kekuatannya sendiri, dan keindahan yang ditinggalkan menjadi pendukung terkuat langit berbintang. Oleh karena itu, sebelum dunia internal dan eksternal menyatu, langit berbintang ini tidak mengalami banyak krisis. Sebaliknya, setelah memasuki Tao, para biksu langit berbintang dapat memasuki pengalaman warna-warni itu sendiri. Istana King menjaga gerbang jurang bintang, dan galaksi kekecewaan itu damai, hanya dengan sebuah benteng yang memiliki banyak mata yang mengintip. Saat Lu Ye menerobos masuk, tatapan yang menatapnya terkejut. Mereka tahu tentang situasi di luar gerbang Xingyuan dan tahu bahwa ada musuh yang kuat menyerang Qinggong, tetapi tidak ada cara untuk menyelidiki perang tertentu. Seseorang menerobos masuk pada saat ini, dan itu bukan Huachi dan yang lainnya, yang tentu saja meresahkan. Namun segera, seorang biksu yang memimpin terkejut dan curiga, ini adalah. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ye telah memasuki benteng. Matanya menyapu dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Penguasa alam kuno, Lu Ye mengepalkan tinjunya sedikit, aku sudah lama tidak melihatmu. Lu Ye, Gu Yunliu tampak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis seperti itu, dia benar-benar melihat Lu Ye kembali. Di sampingnya, Gu Sheng dan yang lainnya juga sangat terkejut. Di bawah pengaturan Lu Ye saat itu, galaksi kekecewaan dipimpin oleh Chen Wulei dan Chang Yu, dibantu oleh alam naga kuning, dunia langit berbintang terbesar. Gu Yunliu adalah penguasa alam Huanglong, sementara Gu Sheng adalah bintang baru yang paling berkualitas di alam Huanglong. Di bawah kesadaran ilahi Lu Ye, dua orang di depannya sudah menjadi tubuh Mercedes. Alasan mengapa mereka tidak muncul di sisi gerbang jurang bintang mungkin karena alasan ini. Pada tingkat pertempuran itu, Mercedes tidak dapat lagi memainkan peran besar. Selain keduanya, di antara banyak biksu yang hadir, ada banyak orang yang memadukan Tao dan memasuki Tao. Kamu kembali, apakah itu berarti sisi lain gerbang jurang bintang? Gu Yunliu melihat ekspresi Qi. Masalahnya terpecahkan untuk sementara. Lu Ye mengangguk, menegaskan tebakannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lega. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di medan perang seberang. Satu-satunya yang mereka tahu adalah jika musuh eksternal datang dari gerbang Xingyuan, itu berarti semua Qinggong Hedao tewas dalam pertempuran. Mereka juga siap secara mental untuk bertarung demi melindungi langit berbintang. Tampaknya itu tidak perlu sekarang. Gu Yunliu menatap Lu Ye sambil mendesah, merasa bahwa situasi serupa sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Saat itu adalah tahap awal invasi langit berbintang. Seluruh langit berbintang berada dalam keadaan kacau. Menghadapi musuh yang kuat, para biksu langit berbintang itu kebingungan. Lu Ye lah yang kembali dengan kuat dan menstabilkan situasi di langit berbintang dengan guntur. Setelah bertahun-tahun, hal serupa terjadi lagi. Kali ini, apakah pemuda di depannya memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan? Gu Yunliu tidak tahu bahwa bagaimanapun juga, musuh yang ditemui di langit berbintang kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Semua penganut Tao memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, entah mengapa, setelah melihat Lu Ye, kecemasan di hati Gu Yunliu menghilang tanpa jejak. Di mana pohon tua itu? Lu Ye bertanya, aku ingin melihat pohon tua itu. Gu Yunliu kemudian tersadar kembali, ikuti aku. Di balik setiap gerbang jurang bintang, terdapat benteng langit berbintang, dan di setiap benteng, terdapat klon pohon tua yang bertugas, terutama untuk memfasilitasi pengiriman informasi. Bab 2838 Rencana. Setelah beberapa saat, Lu Ye mengikuti awan kuno ke kedalaman benteng pertempuran. Di atas meja panjang terdapat tanaman pot, yang tampak tidak mencolok. Saat Lu Ye masuk, cahaya dan bayangan melintas di tanaman pot itu, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul, yang merupakan pohon tua. Tanaman pot itu adalah tiruan yang ditempatkan di sini oleh pohon tua. Pohon tua, Lu Ye dengan cepat memberi hormat dan sedikit terkejut, pohon tua jauh lebih muda. Pada saat ini, sosok pohon tua itu bukan lagi tipe orang tua berusia 80-an yang pernah kulihat sebelumnya, tetapi seorang pria parubaya dengan mata yang dalam dan tubuh yang kuat, tetapi wajahnya terlihat sedikit kuyu. Su Lao menjelaskan, setelah reinkarnasi, ada beberapa perubahan pada tubuh aslinya.
Lu Ye mengangguk. Tampaknya perubahan itu adalah hal yang baik bagi Pak Tua. Karena kamu sudah kembali, tempat yang indah itu. Su Lao menatap Lu Ye dengan penuh tanya. Masalah di sana telah terpecahkan untuk sementara. Lu Ye menjawab, bagaimana situasi di Singkong sekarang? Meskipun ia sempat mengetahui situasi dari Huachi, Su Lao paling tahu tentang situasi spesifik di Starry Sky, karena kloningannya kini tersebar di seluruh Starry Sky. Dapat dikatakan bahwa ia dapat mengetahui segala hal besar dan besar di Starry Sky pada awalnya kecuali beberapa hal yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, ekspresinya sedikit mengembun, ada musuh asing yang menyerbu gerbang Star Abyss di mana-mana. Baru-baru ini, banyak biksu di Star Sky yang terbunuh atau terluka. Wajah Lu Ye muram, kematian dan cedera sudah diperkirakan. Seseorang tidak akan menginjak sarang semut tanpa alasan, tetapi jika ia digigit semut, ia pasti akan menamparnya sampai mati. Ada sejumlah besar biksu yang menjaga dan melindungi gerbang Star Abyss di mana-mana. Saat menghadapi invasi, pasti akan ada perlawanan. Begitu ada perlawanan, pertempuran akan pecah dan kemudian korban akan terjadi. Di mana situasi terburuk, kata Lu Yewen, di galaksi Tiangang. Posisi yang sesuai dari 6 gerbang jurang bintang di langit berbintang adalah galaksi ilusi, laut segalanya, galaksi Tiangang, galaksi Changyue, galaksi Xuanzhuang, dan alam Lanyun. Dalam pengaturan Lu Ye tahun itu, galaksi Tiangang dipimpin oleh Narcissus dan Chen Li, dibantu dan dilindungi oleh manusia kecil Fang Chunsan dan berbagai alam besar dan kecil. Namun, untuk menutup celah langit berbintang yang dibuka oleh Yun Siwang di Zen, Lu Ye mengendalikan tubuh leluhur darah dan secara paksa mendesak kekuatan Fang Chunsan untuk menempatkan harta ini pada sistem galaksi pooling untuk menutup celah tersebut, sehingga menghindari bencana besar di langit berbintang. Narcissus dan Chen Li adalah dua orang yang dibawa ke Star Abyss oleh Ghost Seal bersama dengan Lu Ye. Selain keduanya, ada 9 kultivator yang dibawa pergi dari Star Abyss. Karena kesempatan ini, ke-9 kultivator ini semuanya memasuki tahun lebih awal, jadi kultivasi mereka selangkah lebih maju dari para kultivator Star Abyss, dan mereka juga merupakan kandidat terbaik untuk menjaga gerbang Star Abyss di masa depan. Selama bertahun-tahun, mereka berdua bertanggung jawab, dengan bantuan ras manusia kecil di Gunung Fangchun dan biksu dari semua lapisan masyarakat, dan gerbang Xingyuan di Tiangang juga kokoh. Namun, semua kedamaian hancur dengan menyatunya dunia dalam dan luar. Lu Ye hanya berpikir sejenak dan menyadari masalahnya, Kuali Qiankun. Alasan mengapa sistem bintang Tiangang memiliki gerbang Star Abyss adalah karena, puluhan ribu tahun yang lalu, gerbang Star Abyss dibuka di sini. Ketika langit berbintang pertama kali diserbu, biksu langit berbintang ini menggunakan tubuhnya untuk menyusun kekuatan Kuali Qiankun dan memblokir gerbang jurang bintang. Jadi harta karun ini selalu ada di sana. Hingga waktu berlalu, kekuatan segel melemah, dan gerbang jurang bintang terbuka lagi. Betapa menggodanya aura harta karun itu. Jika Anda memperhatikan Tao di jurang bintang, Anda pasti akan berbondong-bondong masuk, terutama harta karun yang merupakan kumpulan harta karun yang tak tertandingi. Bagaimana dengan ras manusia kecil? Lu Ye bertanya dengan gugup. Tentu saja, Su Tua tahu apa yang ingin dia tanyakan, jadi dia dengan cepat menghibur, Su Yuking baik-baik saja. Ketika musuh yang kuat menyerbu, dia sedang mengasingkan diri dan menerobos Hedao. Ketika dia keluar dari pengasingan, perang telah berakhir. Namun, Chen Li tewas dalam pertempuran, Narcissus terluka parah, dan ras manusia kecil juga menderita banyak kerugian. Tangan terkepal Lu Ye sedikit mengendur. Su Yuking baik-baik saja, ini adalah berkah dalam aib. Dalam analisis terakhir, kesenjangan kekuatan antara musuh dan kita terlalu besar, dan konflik antara galaksi Tiangang dengan cepat berakhir. Dibandingkan dengan menyelesaikan para biksu lokal ini, musuh-musuh yang menyerbu lebih cenderung untuk merebut harta karun. Sangat disayangkan bahwa Chen Li, dia dan Lu Ye dan yang lainnya kembali dari Xingyuan sepanjang jalan. Setelah melalui banyak kesulitan, banyak krisis berubah menjadi keberuntungan. Mereka tidak mati di Xingyuan, tetapi mati di langit berbintang. Meskipun musuh-musuh yang menyerbu di Tiangang memiliki orang-orang yang kuat dan banyak, mereka semua adalah pasir lepas. Mereka juga memiliki konflik dan perselisihan satu sama lain. Banyak dari mereka telah mati hari ini. Su Lao melanjutkan, secara relatif, kelompok Tao yang menyerbu laut segala sesuatu lebih ketat dan tertib, dan seharusnya berasal dari kekuatan yang sama. Apakah kamu tahu kekuatan mana itu? Kata Lu Yewen. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, entahlah, aku tidak berani menghubungi mereka dengan gegabah, tetapi jangan khawatir, meskipun sejumlah besar biksu menyerbu lautan Vientiane, mereka tidak melakukan pembunuhan apapun. Oh, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, yang agak mengejutkan. Adapun Changyue, Xuanzhuang dan Lanyun, ada juga sejumlah besar musuh yang tersebar yang menyerbu, tetapi mereka tidak tinggal terlalu lama. Sekarang mereka semua tersebar di langit berbintang, dan bahkan aku tidak dapat memahami seluruh gerakan mereka. Musuh yang menyerbu akan tinggal di gerbang Star Abyss, dan alasan terbesarnya adalah daya tarik harta karun itu. Tiangang memiliki Qiankun Ding, harta karun tanpa pemilik, jadi persaingannya paling ketat dan situasinya paling kacau. Ada aula bintang di laut segala sesuatu, tetapi aula bintang tersembunyi di bawah laut segala sesuatu. Seluruh laut segalanya lahir karena harta karun ini. Harta karun ini lahir dengan sifat yang sangat tersembunyi, jadi meskipun ada invasi kuat dari musuh yang kuat, harta karun ini mungkin tidak dapat mendeteksinya. Ada lapangan Sura di Changyue, tetapi harta karun ini memiliki pemiliknya. Mia, pemimpin klan Tian Sura saat ini, adalah pemiliknya. Selain itu, harta karun ini sangat istimewa, dan hanya garis keturunan klan Tian Sura yang dapat diaktifkan.
Di bawah kendali Mia, harta karun ini telah membawa para biksu yang menjaga gerbang jurang bintang untuk bersembunyi di kegelapan, dan musuh tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Sedangkan untuk bintang dan gerbang lainnya, tidak ada harta karun, jadi orang-orang Hedao yang menyerang secara alami tidak akan tinggal lebih lama. Informasi tentang Sulao memang jauh lebih rinci daripada Huachi. Setelah mendengarkannya, Lu Ye sudah memahami situasi di langit berbintang, jadi hal pertama yang harus diselesaikan sekarang adalah masalah di Tiangang. Benar sekali, orang tua itu mengangguk, apa yang ingin kamu lakukan? Dalam perjalanan pulang, aku punya rencana yang mengharuskan aku meminjam kekuatan orang tua itu. Kata Lu Ye. Sulao bertanya, apa yang kau perlukan dariku? Lu Ye segera mengatakan rencananya dengan perlahan, dan kelopak mata Gu Yunliu bergerak-gerak saat mendengarnya, karena rencana ini tidak hanya gila, tetapi juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan pribadi Lu Ye. Jika kekuatannya tidak cukup, rencana ini tidak hanya akan gagal dilaksanakan, tetapi akan menjadi bahan tertawaan dan bahkan membuat situasi saat ini di Starry Sky semakin sulit. Namun, setelah memikirkannya, karena Lu Ye mengusulkan rencana ini, itu berarti dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Begitu dia memikirkan hal ini, Gu Yunliu menantikannya. Setelah bertahun-tahun, dapatkah pemuda yang pernah membalikkan keadaan di krisis langit berbintang ini membentuk kembali keajaiban kali ini? Setelah beberapa saat, Lu Ye memegang pot tanaman di satu tangan, berjalan keluar dari kedalaman benteng pertempuran dan langsung melesat ke kedalaman langit berbintang. Tuan, apa yang telah dia lakukan? Gu Seng berjalan ke arah Gu Yunliu dan bertanya pada sosok yang jauh. Gu Yunliu tersenyum, melihat tatapannya yang membunuh, dia tentu akan pergi untuk membunuh musuh. Bisakah dia melakukannya sendiri? Gu Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat khawatir. Semakin dia berlatih, semakin dia bisa merasakan ketidakberdayaannya sendiri. Dia sekarang dalam harmoni. Namun, dalam menghadapi krisis langit berbintang ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Berpikir kembali ke awal, Lu Ye dan dia sama-sama belajar dari lapangan surah, dan kesenjangan antara kekuatan mereka tidak terlalu besar pada saat itu. Meskipun Lu Ye lebih kuat darinya sekarang, sendirian itu meresahkan. Aku bisa melakukannya, tunggu saja dan lihat apakah itu mungkin. Mari kita tunggu dan lihat. Gu Seng bingung. Invasi Star Abyss melahirkan banyak jalur serangga baru di Starry Sky. Ini adalah tanda langit berbintang yang tidak stabil. Ketika jumlah jalur serangga ini mencapai batas, seluruh langit berbintang akan hancur dan berubah menjadi potongan-potongan pecahan langit berbintang. Namun harus dikatakan bahwa banyaknya jalur serangga yang baru lahir telah membuat para biksu langit berbintang jauh lebih mudah bepergian kemana-mana. Dibandingkan dengan kepergian Lu Ye, ada lebih banyak jalur serangga di langit berbintang sekarang. Lu Ye memegang tanaman pot di tangannya, tubuhnya bagai kilat, dan dia hanya melakukan perjalanan melalui 6 atau 7 jalur serangga. Setelah setengah hari, dia tiba di luar gerbang Star Abyss di galaksi Tiangang. Dari jauh, dia melihat Kuali Qiankun yang besar berdiri tegak di kehampaan. Ada lebih dari 20 kota di sekitar daerah sekitarnya, dan bahkan ada beberapa sosok yang tersebar menatap Kuali Qiankun. Harta karun Kuali Qiankun seharusnya tidak memiliki kebijaksanaan, atau kebijaksanaannya belum terbangun, jika tidak mungkin baginya untuk tetap di sini dengan aman. Selain acara besar seperti itu, ada juga benteng pertempuran. Namun, benteng pertempuran itu hancur, pikiran ilahi Lu Ye menyapu, dan tidak ada seorang pun di benteng pertempuran itu. Ini adalah benteng pertempuran biksu langit berbintang yang tetap tinggal dan duduk di sini. Namun, dengan banyak konflik sebelumnya, Chen Li tewas dalam pertempuran dan Narcissus terluka parah. Banyak biksu lain dari semua lapisan masyarakat terbunuh dan terluka, dan yang selamat melarikan diri dari sini. Jika Anda tidak sekuat yang lain, tidak ada gunanya tinggal di sini, dan itu hanya akan menambah korban. Ketika sosok Lu Ye datang, itu menarik banyak perhatian. Namun, selama periode ini, ada banyak biksu yang merasakan aura harta karun itu dan tertarik padanya. Oleh karena itu, banyak orang hanya memandangnya dan mengalihkan pandangan tanpa terlalu peduli. Lu Ye berdiri di sana, menunggu dengan diam. Di arah lain, sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Setelah beberapa saat, saya datang ke Lu Ye. Meskipun saya telah menerima berita dari klon pohon tua itu, setelah melihat Lu Ye, saya masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kerinduan di mata saya. Dia memiliki mata merah, menggigit bibir merahnya, dan berteriak pelan, suamiku. Lu Ye mengangkat tangannya dan memegang ruyinya, mendesah sedikit, Yuking, aku terlambat kembali. Su Yuking menggelengkan kepalanya perlahan, meraih tangannya dan membelai pipinya. Baru setelah sentuhan yang sebenarnya datang, dia akhirnya memastikan bahwa pria itu benar-benar telah kembali dan berdiri di depannya. Matanya masih merah, tetapi dia tersenyum, belum terlambat. Bab 2839 Proyeksi. Di samping gerbang jurang bintang, banyak kota Hedao dan biksu yang tersebar berdiri tegak, dan dua sosok saling berpelukan dengan lembut. Butuh waktu lama sebelum Lu Ye melepaskan Su Yuking, pegang ini. Baru saat itulah Su Yuking menyadari bahwa Lu Ye telah membawa klon pohon tua, dan wajahnya memerah. Dia baru saja memusatkan seluruh perhatiannya pada Lu Ye, dan dia tidak peduli dengan klon pohon tua itu. Siapa yang membunuh Chen Li, dan siapa yang membunuh Narcissus dengan kejam? Mata Lu Ye beralih ke arah Kuali Qiankun, dan tatapannya menjadi lebih dingin. Su Yuking mendongak dan menggelengkan kepalanya perlahan, ketika aku meninggalkan pengasingan, pertempuran hampir berakhir. Kakak senior Narcissus membawaku pergi. Aku tidak melihat siapa yang mengambil tindakan, tetapi itu pasti dari kota Hedao itu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tertentu. Itu adalah kota surgawi. Meskipun ada banyak kota Hedao yang berkumpul di dekat Kuali Qiankun, nilainya tidak terlalu tinggi.
Karena ukuran gerbang jurang bintang terbatas, skala kota Hedao yang dapat dilewati tidak terlalu besar. Kota Hedao yang muncul di sini adalah kualitas tertinggi, yaitu 2 kota tingkat gurun, dan sisanya semuanya di bawah kota tingkat gurun. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk. Su Yuqing sedikit terkejut, apa yang akan kamu lakukan? Niat membunuh muncul, dan Lu Ye berkata dengan lembut, balas dendam. Su Yuqing tertegun dan tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Meskipun Lu Ye telah menjelajah di luar selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti telah meningkat pesat, setidaknya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, ada banyak musuh yang berkumpul di sini sekarang, dan kota Hedao mendukung. Bagaimana? Lu Ye bisa membalas dendam sendirian. Namun dia tidak menghalanginya, tetapi melangkah maju dan berdiri di samping Lu Ye. Pohon tua, kamu bisa mulai. Lu Ye berkata dengan ringan. Tanaman pot bergoyang, dan kekuatan misterius menyebar darinya, membungkus Lu Ye dan Su Yuqing. Setelah pengamatan cermat Su Yuqing, dia tidak melihat adanya kelainan dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Ye dan Su Lao. Pada saat yang sama, makam Qianqiu. Wilayah yang sangat luas terletak di sini, yang merupakan Jiushu yang bermigrasi ke masa lalu. Ada sejumlah besar asal-usul dunia yang belum selesai di makam Qianqiu, yang tidak diragukan lagi merupakan nutrisi yang paling cocok untuk Jiushu. Selain itu, Jiushu juga mengintegrasikan alam Dao Qingli dan alam siput giok, sehingga menjadi luar biasa. Selama bertahun-tahun, Jiushu telah berkembang pesat, dan fondasinya telah lama melampaui dunia langit berbintang terbesar sebelumnya, alam naga kuning. Saat ini, Jiushu memiliki energi spiritual yang sangat kaya. Gua-gua dan tempat-tempat suci yang cocok untuk para biksu dapat dilihat di mana-mana. Mereka adalah orang-orang dan roh yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak monster yang sangat berbakat telah lahir, tetapi hari-hari masih singkat, dan monster-monster ini masih dalam tahap pertumbuhan. Di Tianzu, Jiushu menjaga aula, pohon kuno yang menjulang tinggi berdiri tegak, dan mahkotanya yang besar seperti payung raksasa, menutupi batas 100 mil. Itu adalah dewa pohon tua. Pohon tua itu tiba-tiba mendengar suara pohon tua, Xiao Jewer, kamu bisa mulai. Di bawah pohon, sebuah sosok berdiri dengan tenang. Itu adalah Xiao Jiu. Selama bertahun-tahun, dia tidak lagi tampak seperti anak kecil, tetapi menjadi remaja. Ada juga seorang gadis anggun berdiri di sampingnya. Gadis itu mengenakan topi bunga kecil dan mengenakan rok bermotif bunga. Angin bertiup, meniup rambut hitamnya. Dia mengangkat tangannya dan sedikit menekan topinya, mengedipkan matanya yang besar, dan menatap Xiao Jiu di sampingnya. Jika Lu Ye ada di sini, dia pasti akan terkejut bahwa Xiao Jiu dan Xiao Huanyang akan mengalami perubahan besar seperti itu. Mereka berdua dapat dikatakan sebagai roh alam Jiushu dan dunia bunga. Alam itu sedang berkembang, jadi mereka secara alami akan tumbuh bersama. Su Lao telah memberitahu Xiao Jiu tentang rencana Lu Ye, karena masalah ini tidak hanya membutuhkan kerja sama Su Lao, tetapi juga membutuhkan usaha Xiao Jiu. Xiao Jiu mendengar ini dan berkata, Su Tua, kamu harus memberitahu Lu Ye dengan jelas bahwa jika kita melakukan sesuatu di sini, kita tidak dapat menutupi napasmu hanya dengan harta karun lapangan Sura, dan itu pasti akan terbongkar. Ada banyak orang di luar yang memata-matai keberadaanmu. Jika kamu memintanya untuk menangani masalah di sana, kembalilah dan bantu dia dengan cepat. Ketika Su Lao mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum, jangan khawatir, dia akan membuat pengaturan. Meskipun Dewa Tua Pohon itu memiliki napas harta karun lapangan Sura, masih ada kekurangan bagi mereka yang menyerang Hedao. Pada saat ini, banyak Hedao tersebar di mana-mana di makam Qianqiu, karena mereka samar-samar menyadari bahwa memang ada sedikit harta karun di sini. Tetapi tidak ditemukan untuk sementara waktu. Namun seperti yang dikatakan Xiao Jiu, begitu lelaki tua itu mengerahkan kekuatannya, jejaknya pasti akan terungkap. Pada saat itu, mereka yang selaras dengan Tao di luar dapat mengikuti petunjuknya. Hanya mengandalkan situasi saat ini di Jiushu, tidak mungkin untuk menolak. Namun, Old Su tidak khawatir tentang apapun. Belum lagi dia dapat menggunakan hubungan antara dewa dan klonnya untuk secara langsung menggerakkan Lu Ye untuk menyelamatkan tempat kejadian. Dia mengatakan bahwa setelah rencana benar-benar dimulai, musuh yang menyerang mungkin tidak memiliki keberanian untuk tinggal di sini. Jadi tidak apa-apa untuk terungkap. Bagus sekali. Xiao Jiu merasa lega saat mendengar ini, pohon itu sudah tua, aku akan mulai. Setelah selesai berbicara, dia memejamkan mata dan berdiri. Saat berikutnya, di bawah mobilisasinya, sejumlah besar kekuatan sumber Jiushu yang tak terlihat mengalir ke tubuh Su Lao. Tetua pohon itu tidak lagi menahan diri. Ketika tubuh pohon besar itu bergoyang, auranya yang luar biasa menerobos langit, menyebabkan angin dan awan berubah tiba-tiba, dan dunia pun hilang. Penyembunyian harta karun lapangan Sura tidak dapat menghentikan aura seperti itu. Ketika kekosongan tempat Jiushu berada terpelintir, semua penyembunyian tidak efektif, dan batas besar muncul begitu saja. Di sana, ketika aura ini muncul, banyak sosok yang mencari di sekitar makam Qianqiu memperhatikan mereka dan melesat menuju Jiushu tanpa ragu-ragu, dan mereka semua sangat gembira. Persepsi mereka benar, memang ada harta karun yang tersembunyi di sini. Dan melihat napas ini, harta karun ini tampaknya sangat kuat. Salah satu dari biksu berlengan 4 paling dekat dengan Jiushu. Setelah beberapa gerakan, sosoknya telah menyapu ke sekitar Jiushu. Dia melihat pohon reinkarnasi besar sekilas. Itu sebenarnya harta karun pohon. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Secara umum, kekuatan harta karun pohon sangat kuat. Misalnya, Taichu Utong di sarang Phoenix memiliki kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak melalui kekosongan, yang tidak diragukan lagi merupakan daya tarik besar bagi setiap biksu. Tetapi masalahnya adalah bahwa harta karun seperti pohon umumnya memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa.
Meskipun suku berlengan 4 Hedao ini adalah Hedao yang lebih unggul, dia bahkan adalah penguasa kota tingkat Hong, tetapi dia tidak yakin bahwa dia dapat menaklukkan harta karun seperti itu. Belum lagi dia, bahkan jika 10 orang kuat tingkat penguasa kota menemukan harta karun dengan kebijaksanaan, jika mereka tidak dapat menyerah atas inisiatif mereka sendiri, mereka perlu menggunakan cara untuk menghapus kebijaksanaan harta karun itu dan mengambilnya dengan paksa. Jadi ketika dia menyadari bahwa harta karun di sini sebenarnya adalah harta karun seperti pohon, dia tidak bisa menahan sakit kepala. Jika Anda sendirian, Anda dapat menghabiskan waktu dan bergerak perlahan, tetapi sekarang ada banyak Hedao berkumpul di sini, dan akan ada pertarungan antara naga dan harimau. Tepat saat saya memikirkan ini, saya melihat cahaya terbit dari kanopi pohon besar, seperti matahari terbit, menerangi langit berbintang di dekatnya. Tiba-tiba, matahari terbit itu meledak lagi dan berubah menjadi tirai cahaya. Biksu berlengan 4 itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, menatap tirai cahaya besar yang melayang di atas Jiu dengan heran. Hanya ada satu sosok di dalam tirai cahaya itu, yaitu punggung, yang tampak seperti ras manusia, dengan sosok tinggi, dan pedang panjang di pinggangnya, bergegas maju. Di depannya, sebuah benda besar berbentuk tripod terletak di seberangnya, dan ada banyak kota Hedao berkumpul di samping tripod raksasa itu. Proyeksi. Dari mana proyeksi ini berasal? Para biksu dari klan berlengan 4 samar-samar memperhatikannya, dan menilai dari posturnya, itu seharusnya merupakan proyeksi yang sinkron. Dengan kata lain, pada saat ini, pemandangan di tirai cahaya sedang terjadi di suatu tempat di langit berbintang. Ini adalah kemampuan harta karun seperti pohon di depan Anda. Para biksu dari klan berlengan 4 memikirkannya. Saat cahaya mengalir, semakin banyak biksu yang tertarik dengan Jiu. Meskipun lokasi pohon reinkarnasi terungkap, semua biksu yang datang ke sini memiliki ide yang sama dengan suku berlengan 4. Artinya, harta karun seperti pohon tidak mudah untuk disempurnakan, dan tindakan yang kuat tidak akan memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, kemunculan tiba-tiba pemandangan di tirai cahaya membuat mereka merasa penasaran. Tirai cahaya seperti itu tidak hanya muncul di Jiu. Di seluruh langit berbintang, semua klon lama di pohon itu bertanggung jawab, dengan usahanya sendiri, tirai cahaya besar muncul di mana-mana di langit berbintang. Di Laut Vientin, 2 wanita berjalan di sekitar pulau spiritual kelas atas dengan tangan mereka berpegangan tangan, dengan ekspresi santai dan tawa dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, keduanya berdiri diam dan menatap tirai cahaya yang tiba-tiba. Setelah melihat bagian belakang dengan jelas, salah satu wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Sepertinya saya telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Teman wanitanya memiliki ekspresi yang sedikit lemah dan menoleh untuk melihat orang di sampingnya, apakah dia Lu Ye? Itu sedikit mirip punggungnya. Teman wanita saya bertemu Lu Ye saat itu. Meskipun dia tidak terlalu peduli saat itu, karena dia telah melihatnya, dia pasti tidak akan melupakannya. Wanita pertama mengangguk, itu dia. Saya mengenali pisaunya, ada apa dengan anak ini? Teman wanita itu berkata dengan lembut, ini seharusnya bukan orang aslinya. Ini adalah proyeksi, tetapi saya tidak tahu di mana itu diproyeksikan. Bisakah kamu menemukan di mana dia? Wanita itu bertanya. Aneh bertemu Lu Ye di tempat seperti itu, tetapi karena kamu bertemu dengannya, kamu tentu harus bertemu dengannya dan bertanya tentang situasinya. Teman wanita itu mengangkat matanya dan melihat ke arah Pulau Tiga Alam, sumber proyeksi itu ada di mana, pergilah ke sana dan lihatlah. Ayo pergi. Wanita itu menarik teman wanitanya dan terbang menuju ke arah Pulau Sanji. Mereka telah mengunjungi Laut Vientin untuk waktu yang lama, jadi mereka secara alami tahu bahwa Pulau Sanji adalah pulau spiritual terbaik dan terbesar di Laut Vientin. Mereka bahkan menyelinap ke Laut Vientin dan menemukan aula bintang kecil yang ditempatkan Lu Ye di bawah Pulau Sanji. Namun, harta tersebut tidak diambil karena harta tersebut tidak begitu berguna bagi mereka, dan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri mereka sendiri. Bab 2840 namanya Lu Ye, nama saya Lu Ye. Di kedalaman langit berbintang, 2 aliran cahaya terbang cepat, satu di depan dan satu di belakang, seolah mengejar dan melarikan diri. Aliran cahaya di depan dibungkus dengan seekor harimau putih. Harimau putih itu besar dan kuat, dengan sayap di punggungnya. Ketika sayap dagingnya melambai, ia secepat cahaya. Harimau putih itu menggendong seorang gadis di punggungnya, dengan ekspresi cemas dan tak berdaya di wajahnya. Langit berbintang telah memiliki banyak musuh yang menyerang akhir-akhir ini, dan mereka semua selaras dengan Tao. Sebagian besar dari orang-orang ini menatap harta karun, tetapi mereka secara alami tidak akan melewatkan apapun yang mereka minati. Harimau putih adalah salah satu dari 4 binatang suci berpandangan. Bahkan jika Anda melihat jurang bintang, itu sangat langka. Keberadaan gadis itu dan harimau putih secara tidak sengaja ditemukan oleh Hedao di belakangnya, dan ia tidak dapat menyingkirkannya. Berkat promosi mereka ke Hedao belum lama ini, jika tidak, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Tetapi pelarian jangka panjang telah membuat harimau putih tampak sedikit kelelahan. Gadis itu tahu bahwa jika dia tidak memikirkan beberapa solusi, mereka tidak akan terjebak dalam waktu yang lama. Namun, Ki di belakangnya mengunci dia dan Baihu dengan kuat, dan tidak mudah untuk menyingkirkannya. Mata gadis itu berangsur-angsur menjadi tegas. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Tepat saat dia memperhatikan dalam hatinya, tampaknya ada fluktuasi abnormal di alam terdekat, dan kemudian fenomena aneh muncul di langit berbintang di sana. Gadis itu melirik sudut matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, dan dia tersesat sejenak. Bahkan harimau putih di bawahnya bereaksi dengan cara yang sama. Itu tergantung di mana kamu berlari. Teriakan tajam tiba-tiba datang dari belakang.
Oh tidak, gadis itu terkejut, karena fenomena aneh itu tiba-tiba muncul, dan dia dan harimau putih itu terganggu olehnya, dan akibatnya, jarak di antara mereka dengan cepat diperpendek. Merasakan kekuatan yang melonjak di belakangnya, gadis itu menggertakkan giginya dan berteriak, Ember. Pada saat yang sama, dia menyapu ke belakang, sosoknya dengan cepat memudar, melewati serangan yang mengerikan, dan menghantam musuh secara langsung. Dalam sekejap, sosok gadis itu menghilang seperti ketiadaan. He Dao, yang mengejar, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya dan matanya sedikit mandek. Memanfaatkan kesempatan ini, Ember telah menerkamnya, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepalanya. Jika suapan ini kuat, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, pada saat ini, He Dao tiba-tiba berteriak keras, keluar. Dengan teriakan, gadis yang baru saja memukulnya menjerit, seolah-olah dia telah mengalami penolakan yang sangat besar, terbang keluar dari tubuhnya lagi, wajahnya sedikit pucat, dan dia tidak diragukan lagi menderita kerugian. He Dao mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, menamparkan kepala Ember yang besar dengan telapak tangan, menamparkan tubuh Ember dan menamparkan darah di tempat. Itu sebenarnya tubuh jiwa, tidak heran tidak ada vitalitas. He Dao menatap gadis di sampingnya, dan wajahnya bersinar dengan ekspresi yang jelas, jadi begitu, kamu adalah roh melankolis harimau putih. Saat dia berbicara, matanya berbalik dan dia menatap Ember dengan kejam, binatang dewa, beri kamu kesempatan untuk menaklukkanku, atau aku akan menghancurkan jiwa yang menyedihkan ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar. Ketika kekuatan jiwa yang kuat dari eselon atas meluap, itu hampir berubah menjadi sangkar dalam sekejap, mengikat gadis itu ke dalamnya. Ember menggeram, matanya merah. Kamu berani menjadi sombong. He Dao berteriak dengan keras, kekuatan jiwanya mendesak. Gadis yang terikat di tempat itu mengerang dan wajahnya menjadi lebih pucat. Ember segera menghentikan aumannya dan mengeluarkan rengekan pelan di tenggorokannya. Benar sekali, He Dao tersenyum. Tampaknya ada ikatan yang dalam antara harimau putih dan roh dingin itu. Sekarang segalanya jauh lebih mudah. Dia hanya perlu mengancam kehidupan roh dingin itu, dan tidak takut harimau putih itu tidak akan menyerah. Anda harus tahu bahwa binatang suci 4 simbol itu terlahir nakal dan hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk menaklukkannya, dan hampir tidak mungkin memiliki peluang untuk berhasil. Apakah kamu ingin mengumpulkan Ember? Pada saat ini, gadis itu bertanya dengan lembut. Lalu apa? He Dao menoleh dan menatapnya. Ini bukan hal yang jelas, kalau tidak, dia akan berusaha keras untuk mengejar begitu lama dan melakukan apa saja. Gadis itu tiba-tiba tertawa. Dia jelas-jelas di penjara, tetapi dia sangat senang. Apa yang kamu tertawakan? He Dao sedikit kesal. Lihat sisi itu. Gadis itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke samping. Ketika sebuah fenomena aneh muncul di alam di sebelahnya, bukan hanya gadis itu dan Ember yang melihatnya, tetapi He Dao juga melihatnya, tetapi juga merasakan sebagian aura harta karun darinya. Apa yang kamu lihat? He Dao mengerutkan kening. Namanya Lu Yiye, namaku Lu Yiye. Gadis itu berkata, Ember adalah miliknya. Jika kamu berani mengumpulkan Ember, tunggu saja dia berurusan denganmu. Dia, He Dao tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, seorang biksu langit berbintang belaka. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa nama Lu Yiye sedikit familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Selain itu, di tirai cahaya aneh itu, sosok yang membelakanginya telah tiba di depan sebuah kota surgawi. Dia hanya seorang diri, tetapi dia begitu marah sehingga dia perlahan mencabut pedang panjang di pinggangnya. Orang ini, ingin menghancurkan kota. He Dao ini tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini di benaknya. Namun, ketika dia memikirkannya, dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Meskipun itu hanya kota setinggi langit, belum lagi hanya seorang biksu langit berbintang, bahkan jika dia, Taois superior yang telah tinggal di alam Mi selama bertahun-tahun, dapat sulit untuk ditembus hanya dengan kekuatan satu orang. Sikap sombong seperti itu ditakdirkan untuk berakhir mempermalukan diri sendiri. Sistem bintang Tiangang, di depan Kuali Qiankun. Ketika Lu Ye berdiri diam dan menghunus pedangnya, banyak musuh yang menyerbu juga mengembangkan kecurigaan yang sama dengan para superior. Apakah orang ini akan menghancurkan kota? Di kota tingkat siang itu, wajah penguasa kota menjadi gelap dan berteriak, apa maksudmu dengan orang Tao ini? Lu Ye jelas tampak tidak baik, tetapi dalam situasi saat ini, semakin dia seperti ini, semakin dia tidak berani meremehkannya. Dengan sebuah pertanyaan, tidak ada jawaban. Lu Ye hanya mengangkat pisau Panshan di tangannya. Setelah hanya 2 napas, lapisan cahaya hijau melayang di bilahnya. Di belakangnya, Su Yuking, yang memegang tanaman pot, tidak ada yang lain di matanya, hanya sosok tinggi ini. Dia tidak tahu betapa sulitnya menghancurkan kota tingkat Tian, tetapi dia memiliki kepercayaan penuh pada Lu Ye. Ketika kekuatan Tao melonjak, pedang panjang itu menebas dengan keras. Sebelum itu, penguasa kota tingkat surga telah mengaktifkan perlindungan kota secara ekstrim. Namun, dengan tebasan pedang ini, tirai cahaya pelindung itu tenggelam dengan tajam. Dengan berkah dari urat nadi naga, kekuatan yang kuat itu dilepaskan, yang mengejutkan seluruh kota He Dao. Banyak biksu di kota itu menjadi tidak stabil dalam sekejap. Pedang ini tidak hanya mengubah wajah penguasa kota surgawi, tetapi juga banyak He Dao yang menonton di sekitarnya terkejut. Tidak ada yang lain, terutama karena kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh Lu Ye terlalu ganas. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk membayangkan bahwa ras manusia benar-benar mengandung kekuatan fisik yang seperti dunia yang merusak. Sebelum mereka bisa terkejut, sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan mereka muncul.
Tirai cahaya pelindung tebal, tempat bila bersentuhan dengan tirai cahaya, dibasahi cahaya hijau, seperti lilin yang bertemu api dan mulai meleleh dengan cepat. Pedang itu memotong tirai cahaya, dan di bawah kengerian penguasa kota tingkat langit, sebuah lubang robek. Seluruh proses hanya 3 napas. Selama periode ini, ia mencoba menggunakan burung giok dari Grid Array untuk mengaktifkan Grid Array untuk memperbaiki dan melawan, tetapi itu tidak berguna. Sebuah sosok melintas di depannya, dan pemuda yang memegang pisau berdiri di depannya. Kau, wajah penguasa kota surgawi berubah dan ia secara naluriah mundur. Saat pedang itu melintas, teriakan keluar, darah berceceran, dan ia jatuh ke belakang. Namun, ia tidak mati. Lu Ye menyelamatkan tangannya dengan pedang ini, yang hanya menyebabkannya terluka parah dan tidak merenggut nyawanya. Cahaya darah terbang keluar dari tubuh Lu Ye dan berubah menjadi tali, mengikat penguasa kota surgawi dengan erat. Teknik rahasia klan darah, kunci ikatan darah. Lu Ye telah melewatinya dan bergegas ke aula tengah. Para biksu yang menonton di dekatnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di aula tengah, tetapi tirai cahaya aneh di mana-mana di langit berbintang dengan jelas mencerminkan apa yang terjadi. Ketika Lu Ye menerobos masuk ke aula tengah, salah satu Hedao, yang sedang duduk di sana, hendak menggunakan mutiara Hedao untuk melarikan diri ke alam hehe. Jelas bahwa pemandangan di mana penguasa kotanya tidak menerima tebasan pisau di bawah Lu Ye tadi, membuatnya takut. Namun, bagaimanapun juga, itu masih satu langkah terlambat. Dengan cahaya pedang yang ditebaskan, manik Tao itu telah pecah. Ketika lebih banyak cahaya pedang menyapu, teriakan keluar satu demi satu. Baik itu Hedao atau Rongdao, tidak ada kekuatan untuk melawan di bawah cahaya pedang ini. Ketika Lu Ye berjalan keluar dari aula tengah, seluruh biksu dari kota tingkat Tian diikat ke tempat asal mereka oleh kunci darah. Di galaksi tanpa nama, eselon atas Hedao melihat pemandangan yang diproyeksikan dari batas terdekat, dan matanya berkedut. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan menganggap serius seorang biksu langit berbintang biasa, tetapi pada saat ini dia melihat kekuatan pihak lain, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Apakah ini kekuatan yang dapat dimiliki seorang biksu langit berbintang? Sungguh lelucon. Di sampingnya, Yi dan Ember sedang menonton dengan saksama, dan juga terkejut. Tiba-tiba, Hedao yang unggul itu sepertinya mengingat sesuatu, pupil matanya mengecil, dan dia menatap Yi, apa pendapatmu tentang namanya? Lu Yi, petik 2. Dan kamu, Lu Yi. Tanda seru petik 2. Lu Yi, Lu Yi. Mata Hedao bagian atas berkedut lebih keras, apa hubungan kalian? Yi meliriknya, bagaimana menurutmu? Jika sebelumnya, sikap Yi, dia akan memberinya pelajaran dengan jajaran Tao, tetapi sekarang dia khawatir. Karena akhirnya dia ingat mengapa nama Lu Yi terdengar familiar. Sebelum datang ke Yuan Xing Sky ini, dia pernah mendengar nama yang mirip di dunia penggabungan. Namun nama itu bukan Lu Yi, melainkan Lu Ye, dengan satu kata yang hilang. Namun mereka semua adalah ras manusia. Mereka semua adalah tukang reparasi militer. Semua menggunakan pedang panjang. Konon, ras manusia Lu Ye ini adalah bintang yang sedang naik daun yang dapat dibandingkan dengan 10 penguasa kota teratas. Dia bahkan pernah bertarung sendirian dengan Sekte Xuanwu di kota Sibu tanpa kerugian apapun, dan bahkan melukai Sekte Xuanwu. Namanya mirip, dan karakteristik lainnya juga konsisten. Ini bukanlah Lu Yi, ini pada dasarnya adalah Lu Ye. Hancur, wajah Hedao tingkat atas tiba-tiba berubah hitam seolah-olah gelap seperti dasar panci. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia jauh lebih rendah daripada Sekte Xuanwu. Jika dia menjadi sasaran orang kuat seperti Lu Ye, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Belum lagi apakah King Ling, bernama Lu Yi, memiliki hubungan intim dengan Lu Ye. Menurut Lu Yi, macan putih adalah milik Lu Ye. Langit berbintang ini mungkin adalah langit berbintang tempat Lu Ye dilahirkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.